Pernyataan Mesilger tentang dahsyatnya dukungan fans timnas Indonesia akhirnya terwujud dan memukau dunia. Jurnalis Belanda Sam van Raalte mengaku takjub dengan atmosfer luar biasa yang tercipta dari sorakan supporter Garuda. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana stadion bergetar oleh dukungan ribuan fans saat timnas Indonesia bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman ini ia ceritakan dalam wawancara dengan media Belanda, FHM, yang kemudian viral di berbagai platform. Van Raalte mengungkapkan bahwa suasana di tribun SUGBK benar-benar unik dan sangat memukau. Ia menyoroti keberagaman yang terasa sangat kental, dengan banyak wanita yang turut bersorak dengan semangat tinggi. Menurutnya, sorakan fans Indonesia menciptakan atmosfer yang cerah, melengking, dan penuh energi positif. Van Raalte bahkan membandingkan atmosfer di SUGBK dengan pertandingan-pertandingan yang ia saksikan di negara lain, dan ia merasa bahwa itu adalah pengalaman yang sangat berbeda. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Van Raalte adalah pemandangan tembok merah supporter Indonesia yang sangat menyentuh. Pengakuan Van Raalte ini semakin menguatkan apa yang pernah diungkapkan oleh Mesilger sebelumnya tentang fanatisme pendukung timnas Indonesia. Hilger, dalam wawancara dengan Football International, menjelaskan bahwa bermain untuk Indonesia adalah pengalaman yang tak bisa dibandingkan dengan pengalaman di Eropa. Ia menyebutkan bahwa atmosfer yang ada di Indonesia sangat berbeda, penuh emosi, kebanggaan, dan energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meski Hilger kini sedang absen dari skuad, ia masih memiliki kesempatan untuk merasakan atmosfer magis tersebut di laga krusial melawan Cina pada 5 Juni nanti. Jai Pelupesi membagikan pengalaman tak terlupakan setelah debutnya bersama timnas Indonesia, yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam wawancara dengan media Belanda, Jai mengungkapkan keterkejutannya melihat betapa luar biasa dukungan yang diberikan oleh fans sepak bola Indonesia. Saat pertama kali memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia langsung terkesima dengan pemandangan puluhan ribu supporter yang sudah memadati stadion sebelum pertandingan dimulai. Saat ia dan tim melakukan pemanasan, stadion sudah dipenuhi sekitar 40.000 penonton. Jai merasa seperti bintang pop karena dukungan yang ia rasakan benar-benar luar biasa dan sangat hidup. Tak hanya itu, ia mendengar kabar bahwa sekitar 10.000 orang tetap berada di luar stadion hanya untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Kehangatan dan ketulusan para supporter membuatnya merasa emosional dan sangat dihargai sebagai bagian dari tim. Selain itu, Jai juga terkejut melihat banyak fans yang rela menunggu di hotel hanya untuk menyapa, berfoto, atau meminta tanda tangan dari para pemain. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang biasa ia rasakan di Eropa. Pengalaman ini semakin menguatkan perasaan Jai bahwa membela timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat istimewa dan penuh makna. Ia menggambarkan suasana di hotel tim yang sangat ketat dijaga, dengan 2 lantai yang sepenuhnya dibatasi untuk menjaga keamanan pemain. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan pengalaman seperti ini, Jai merasa sangat bersyukur dan bangga. Baginya, membela timnas Indonesia bukan hanya sekadar bermain sepak bola, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan penuh emosi. Momen ini ia sebut sebagai salah satu yang paling indah dalam karir sepak bolanya. Jai Pelupesi menunjukkan komitmennya yang luar biasa untuk timnas Indonesia dengan rela mengorbankan liburan musim panas demi membela skuad Garuda. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret lalu, pemain yang kini membela Lomel SK ini harus melupakan waktu santainya selama jeda FIFA Matchday. Kini, ia fokus penuh untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebuah momen penting yang sangat menentukan langkah Indonesia menuju pentas dunia. Pada bulan Juni nanti, Jai sudah dijadwalkan untuk menghadapi Cina di Jakarta dan bertandang ke Jepang. Ia mengaku sangat antusias untuk menjalani kedua laga tersebut dan bahkan berencana membawa keluarganya untuk menyaksikan langsung pertandingan. Menurut Jai, laga ini sangat penting, tidak hanya bagi timnas, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan pengalaman pertamanya menjalani musim panas tanpa liburan, namun justru merasa bangga bisa berkontribusi bagi negara tercinta. Bagi Jai, atmosfer yang ia rasakan saat berlaga di Jakarta sangat mendalam dan tak terlupakan. Ia sangat merasakan betapa besar dukungan supporter Indonesia yang membanjiri stadion dan memberi semangat luar biasa kepada tim. Menurutnya, bermain untuk timnas Indonesia jauh lebih dari sekadar pertandingan sepak bola, karena ia merasakan langsung betapa banyak orang yang menaruh harapan besar pada perjuangan mereka. Dukungan tersebut membuat Jai merasa lebih dihargai dan tersentuh sebagai bagian dari timnas Indonesia. Selain menjalankan tugas negara, Jai juga punya rencana pribadi untuk pulang kampung ke Saparua, Maluku, setelah pertandingan. Ia ingin memanfaatkan waktu di Indonesia untuk mengunjungi keluarga besar yang selama ini belum sempat ia temui.
Alex Pastor kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai otak di balik kebangkitan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan pendekatan taktik fleksibel yang mengutamakan hasil, Pastor sukses membawa Indonesia mencuri kemenangan penting atas Bahrain. Dalam laga itu, meskipun memilih bermain lebih bertahan, timnas tetap mampu meraih 3 poin lewat gol tunggal oleh Romeni. Strategi realistis ini menjadi modal besar untuk menghadapi laga berat melawan Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Pendekatan penuh perhitungan yang diterapkan Pastor memperlihatkan bahwa timnas kini lebih dewasa dalam menyikapi pertandingan-pertandingan krusial. Taktik ultra defensif yang diusung Pastor mendapat apresiasi tinggi dari manajer tim, Sumarji. Ia menilai bahwa saat ini kemenangan jauh lebih penting ketimbang permainan atraktif yang berujung kekalahan. Pastor bahkan siap memainkan formasi ekstrim 9-0-1 demi mengamankan hasil positif. Filosofi ini lahir dari pelajaran pahit saat timnas dihajar 1-5 oleh Australia dalam debut Patrick Kluivert. Saat itu, Garuda tampil menyerang tanpa perhitungan matang dan akhirnya menuai kekecewaan besar. Dari pengalaman tersebut, Pastor memilih jalan lebih pragmatis agar hasil maksimal tetap menjadi prioritas utama. Selain menyusun strategi di lapangan, Alex Pastor bersama asistennya, Denny Lanzat, juga memperbaiki aspek kecil yang kerap dilupakan. Mereka fokus membenahi kelemahan-kelemahan vital seperti pertahanan bola mati yang dulu sering merugikan timnas. Sumarji memuji keduanya karena sangat rinci dalam menganalisis permainan lawan dan memoles kekuatan skuad. Bahkan, Pastor disebut sebagai sosok top berkat kemampuannya membedah detail permainan secara akurat. Pendekatan ini membuat atmosfer dalam tim menjadi lebih optimistis dan percaya diri, apalagi setelah luka besar akibat kekalahan dari Australia. Sejak resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Ole Romeni langsung dibebani ekspektasi besar dari para pendukung sepak bola nasional. Publik berharap banyak padanya untuk menjadi predator tajam di lini depan Garuda yang selama ini dinilai tumpul. Romeni menyadari tekanan tersebut, namun ia justru menganggapnya sebagai tantangan positif. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa tekanan besar itu sudah terasa sejak pertama kali mengenakan jersey merah putih. Bagi Romeni, tekanan bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan dorongan ekstra untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Dalam pernyataannya, Romeni menyebutkan bahwa tugas utama seorang striker adalah mencetak gol, dan itu menjadi fokus utamanya setiap turun ke lapangan. Ia mendapatkan kesempatan pembuktian di 2 laga penting bulan Maret 2025, yakni melawan Australia dan Bahrain. Meskipun debutnya melawan Australia berakhir dengan kekalahan menyakitkan, Romeni tetap menunjukkan mentalitas kuat. Pada laga berikutnya, ia berhasil mencetak gol tunggal ke gawang Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol ini membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi solusi nyata di lini serang timnas Indonesia. Ole Romeni juga menegaskan bahwa ia menikmati setiap tekanan yang datang dan percaya penuh pada kemampuannya sendiri. Menurutnya, mencetak gol dalam pertandingan resmi bukanlah sebuah kejutan, melainkan hasil dari kerja keras dan keyakinan. Gol kemenangan atas Bahrain menjadi bukti bahwa mental bertanding timnas perlahan kembali pulih. Lebih dari sekadar hasil pertandingan, kemenangan ini memberikan efek besar terhadap kepercayaan diri seluruh tim. Romeni pun merasa bahwa keberhasilan ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia ke depan. Eliano Reinders belakangan menjadi perbincangan hangat setelah rumor mengenai ketertarikannya oleh klub Malaysia Selangor FC mencuat ke permukaan. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis Malaysia yang mengungkapkan bahwa Selangor tengah memantau winger timnas Indonesia tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai rumor ini, reaksi Eliano justru membuat banyak orang terkejut. Pemain berusia 24 tahun itu hanya tertawa santai dan mengaku tidak menanggapinya dengan serius. Eliano menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan kabar tersebut. Dalam pernyataannya, Eliano dengan tegas mengungkapkan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah bertahan di Eropa, khususnya dengan klubnya PEC Zwolle. Sejak bergabung dengan klub Belanda ini pada 2018, ia merasa karirnya di Eredivisie masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Menurutnya, bermain di Liga Eropa memberikan tantangan lebih besar dan pengalaman yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Di usianya yang masih muda, Eliano merasa bahwa berkompetisi di Eropa adalah pilihan terbaik untuk kemajuan karirnya. Saat ditanya tentang keputusan besar terkait masa depannya, Eliano mengaku akan menyerahkan urusan itu kepada sang ayah, yang turut terlibat dalam perjalanan karir sepak bolanya. Fokus utama Eliano saat ini adalah membantu PEC Zwolle bertahan di Eredivisie. Saat ini, klub tersebut berada di posisi 15 klasemen dengan koleksi 31 poin, yang artinya mereka masih rentan terhadap ancaman degradasi. Eliano menyadari pentingnya setiap pertandingan dan bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi klub agar terhindar dari penurunan divisi.
Meskipun rumor transfer ke Selangor mencuat, Eliano dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak ingin terganggu dengan hal itu. Baginya, fokus utama saat ini adalah memperbaiki performa bersama PEC Zwolle hingga akhir musim.